Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah perenungan bagi kita tentang visi dan misi hidup. Banyak orang Kristen atau bahkan manusia yang tidak mempunyai visi dan misi hidup. Dan ketika ada visi dan misi hidup dalam hidupnya, namun dia tidak pernah menyadari itu, atau bahkan ia tidak pernah tahu tentang apa arah tujuan dari hidupnya atau visi dan misi hidupnya. Nah, di sini saya akan sharing sedikit tentang visi dan misi hidup menurut Alkitab sebagai sebuah perenungan bagi kita masing-masing. Ayat bacaannya Roma 4 ayat 18 sampai 25 dan Ibrani 11 ayat 1 sampai 2 tentang visi dan misi hidup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Tertulis dalam Roma 4 ayat 20-21. Banyak orang hidup tanpa tujuan hidup yang jelas, bahkan sampai matinya pun banyak yang tidak mengetahui tujuan hidup mereka. Padahal Tuhan sudah memberikan rencana detail visi itu. Untuk mengetahui visi yang Tuhan berikan, maka sangat dibutuhkan hubungan intim dengan Tuhan yang penuh komitmen setiap harinya. Banyak cara yang boleh kita lakukan untuk dekat kepada Tuhan, baik melalui doa kita setiap harinya, doa pagi, siang, bahkan malam sekalipun. Janganlah kita hanya berdoa ketika kita sakit, atau bahkan hanya karena kita dalam keadaan kesulitan. Mari kita hilangkan rasa yang seperti itu. Marilah kita berdoa kepada Tuhan setiap waktunya, baik kita susah maupun senang. Karena itu merupakan sebuah alat komunikasi kita kepada Tuhan sebagai suatu dasar untuk menjalin hubungan kita yang intim dengan Tuhan, menjalin suatu kedekatan dengan Tuhan. Sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, marilah kita hendak berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepadanya. Marilah kita sama-sama berdoa. Kemudian visi adalah pandangan jauh ke depan tentang rencana yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Banyak kita yang tidak mengetahui apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah visi yang daripada Tuhan, yaitu pandangan jauh ke depan tentang rencana yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan itu bukanlah suatu hal yang bisa kita duga atau yang bisa kita tebak, karena itu merupakan rahasia yang daripada Tuhan. Biasanya dalam bentuk janji-janjinya, namun bukan hanya janji berkat, melainkan juga ada kutuk di dalamnya jika kita tidak berjalan sesuai yang Tuhan inginkan. Ketika ada berkat, maka ada kutuk. Mengapa kutuk itu ada? Ya karena jika kita tidak sesuai berjalan dengan yang Tuhan inginkan, dengan yang Tuhan kehendaki, artinya kita melenceng dari jalan Tuhan dan tidak lagi mengikuti jalan Tuhan. Jadi visi bukanlah keinginan atau cita-cita kita yang harus tercapai, tetapi maunya Tuhan yang harus tercapai dalam hidup kita. Seperti hal yang sudah kita doakan, Tuhan berikan aku kesehatan. Namun 2 hari sebelumnya kamu sakit. Itu otomatis sudah jauh dari yang kamu harapkan. Kamu mintanya kesehatan, tapi Tuhan berikan kamu sakit. Ingatlah bahwa setiap apa yang kamu hadapi, apa yang kamu permasalahkan dalam kehidupanmu tidak pernah melebihi dari batas kemampuanmu. Dan itu maunya Tuhan. Seringkali apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tidak sesuai dengan yang Tuhan akan jawab dalam kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa setiap yang Tuhan berikan adalah yang terbaik bagi kita, dan tanpa kita minta sesungguhnya Tuhan sudah berikan kepada hidup kita. Namun kita seringkali tidak menyadari akan hal itu. Kita selalu meminta berkat, kita selalu minta yang enaknya saja daripada Tuhan. Banyak orang berdoa meminta visi kepada Tuhan, namun saat visi itu datang mereka panik karena belum memahami dengan benar visi tersebut dan berusaha membandingkannya dengan kemampuan mereka sendiri. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Karena ketika kita, contohnya dalam masa pendidikan,
kita juara 1, kita juara 2, atau bahkan kita juara 3. Atau bahkan kadang pada saat kita meminta Tuhan berikan aku juara 1. Ketika dia juara 1, dia bukan mengucap syukur kepada Tuhan. Dia malah lalu membandingkan dengan kemampuannya sendiri. Aku bisa kok juara 1 itu karena aku belajar, karena aku ini, karena aku rajin mengerjakan tugas dan menjawab pertanyaan yang dari guru atau dosen berikan. Sesungguhnya bukan itu jawaban yang paling tepat. Aku bisa juara 1 itu karena Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Seperti itu yang harus kita mampu aplikasikan dalam kehidupan kita. Jangan kita selalu ketika kita berhasil atau ketika kita bisa melakukan sesuatu itu karena kekuatan kita, karena kehebatan kita, itu salah. Malah seharusnya kita harus mampu mengucapkan bahwa kita bisa karena Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan. Saya bisa juara 1 karena Tuhan. Saya bisa belajar karena Tuhan. Seperti itu. Jangan pernah ragu akan janji Tuhan atas visi yang telah Ia berikan, tetapi pandanglah Tuhan dengan segala keperkasaannya. Dia lebih besar dari visi tersebut sehingga Tuhan mampu melakukan apa yang telah Ia firmankan. Jika kita berjalan dengan kekuatan Tuhan, maka pastinya kita akan dengan mudah menang mengatasi semua halangan. Buka mata rohani kita untuk mulai menangkap visi dari Tuhan dan berjalanlah bersamanya dalam menggenapi visi itu. Jadi ketika kita mempunyai suatu rancangan ke depan, kita mempunyai sebuah harapan untuk ke depannya dalam kehidupan kita, maka marilah kita berjalan bersama Tuhan. Mari kita minta tuntutan dari Tuhan, lawatan Tuhan dalam kehidupan kita, untuk bisa kita menggenapi visi tersebut. Lalu, apakah pertanyaan yang bisa menjadi sebuah refleksi bagi kita masing-masing dalam visi dan misi hidup? Apakah Anda mempercayakan hidup kepadanya? Apakah Anda mempercayakan hidup kepadanya? Mari kita sama-sama mampu mengatakan, ya Tuhanku, berikanlah padaku apa yang menjadi kerinduan-Mu, supaya aku hidup di dalam kekuatan dan kerinduan-Mu. Itulah yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan ingat, visi harus berjalan selaras dengan iman kepada Tuhan. Semoga renungan ini menjadi sebuah berkat bagi kita semua. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.